Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 18 November 2022. Sudahkah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah kita memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jagalah tubuh dan hatimu. Bacaan hari ini diambil dari kitab Wahyu 10 ayat 8 sampai 11 dan Injil Lukas 19 ayat 45 sampai dengan 48. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan kemarin saudara, kita melihat sisi kemanusiaan dari Sang Junjungan kita Yesus Kristus yang menangisi Yerusalem, juga menangisi diri kita yang selalu menolak Dia yang tak sesuai harapan kita. Dan hari ini saudara, hari ini sosok kemanusiaan dari diri Yesus diperlihatkan dengan emosi, dengan marah-marah. Setelah sampai di Yerusalem, Yesus pergi ke bait Allah. Sang guru ingin pulang ke rumahnya dengan bersekutu pada Bapa di sana. Dia rindu kepada Bapa, rindu akan persekutuan. Nah, saudaraku yang terkasih, adakah kita juga rindu untuk datang ke rumah Bapa, saudara? Rindu untuk hadir ke gereja, untuk mengikuti ekaristi, persekutuan? Di saat Yesus sampai di bait Allah, saudara, suasana di sana tak lagi hening dan kudus. Rumah Allah tak beda dengan pasar karena disesaki para pedagang. Ketika menyaksikan semuanya itu, mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Lukas 19 ayat 45. Yesus marah karena rumahnya telah berubah rupa dari rumah doa menjadi sarang penyamun. Bagaimana kalau dikala kita baru sampai rumah dari berpergian, saudara? Ternyata didapati rumah kita berantakan, kotor, sedikit berbau. Ada rasa kesalkah kita? Jengkelkah? Marahkah kita? Bait Allah, saudara, adalah bangunan fisik yang diperuntukkan untuk berjumpa umat seiman, untuk memuji dan memuliakan Allah. Bait Allah juga diartikan sebagai tempat atau rumah Allah. Selayaknya lah kita memberi penghormatan dan menjaga kebersihan dan kekusukan. Yesus katakan, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Lukas 19 ayat 46. Kalau rumah ibadat kita kotori dengan segala keduniawian, saudara, bagaimana berkat-berkat Allah akan kita terima? Karena ada penghalang-penghalang ini, saudara. Ingat saudara, tubuh kita adalah bait suci Allah. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19. Saudaraku yang terkasih, kalau tubuh kita adalah bait suci Allah, saudara, maka selayaknya pula lah kita memperhatikan tubuh kita, memperhatikan hati kita, jangan sampai terkena polusi sehingga kotor. Jangan ada kejahatan-kejahatan di dalam hati kita, saudara. Ingat ini, saudara. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. 1 Korintus 6 ayat 18. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh mempertahankan tubuh kita. Hati kita tetap suci dan kudus, saudara. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Saudaraku yang terkasih,
Melalui perenungan hari ini saudara, kita melihat akan kemarahan Yesus karena bait Allah dijadikan sarang penyamun. Kira-kira saudara, bagaimana bila hati kita yang dipenuhi oleh kejahatan? Tubuh kita lebih dari gedung gereja. Tubuh kita adalah bait Allah sendiri. Tempat kita berjumpa dengan Allah. Tempat Allah bertata di dalam diri kita. Kira-kira bagaimana reaksi Yesus melihat hati kita yang kotor dengan penuh kejahatan? Yang pasti saudara, perpaduan dari keduanya menangis dan marah. Tidak selamanya sabda Allah itu enak untuk dibaca. Karena kadang teguran Yesus keras. Tetapi saudara, jika direnungkan dan semakin direnungkan, maka akan terasa manis. Karena hati kita akan merasakan betapa dalam kasih Allah melalui putranya Yesus Kristus kepada kita, manusia yang lemah ini. Biarlah hari ini saudaraku yang terkasih, Yesus masuk dalam hati kita dengan kemarahannya dan mengusir semua kejahatan dalam hati kita, serta membersihkan luka-luka hati kita yang menyakitkan dengan air matanya, agar kita layak menjadi tempat kediamannya. Dan biarlah kita boleh senantiasa memperoleh segala anugerah berkat-berkatnya yang melimpah tanpa ada penghalang-penghalang lagi. Kasih Allah Bapa melalui putranya Kristus Tuhan kita selalu memberkati kita sekalian, dan bersama Roh Kudus yang selalu bersamanya senantiasa membimbing dan memimpin kita kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.